Pernah nggak sih kepikiran gimana ya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghadapi masalah kayak kita zaman sekarang? Macet, deadline, atau drama di sosmed? Selamat datang di serial Kisah Islami Kekinian. Kita akan gali hikmah abadi dari mereka yang ternyata relate banget sama kehidupan kita sekarang. Pertama, soal kejujuran. Zaman Nabi, beliau dijuluki Al-Amin yang terpercaya, bahkan oleh musuh-musuhnya. Kisah beliau berdagang tanpa menipu, selalu transparan dengan barang dagangannya, membangun reputasi luar biasa. Sekarang, jujur di CV biar nggak zonk pas interview, jujur dalam promosi produk online, atau jujur di chat grup. Kejujuran itu fondasi kepercayaan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Penting banget buat kita. Ingat, Al-Amin bukan cuma julukan, tapi gaya hidup yang relevan sampai kapanpun. Kedua, kesabaran. Hidup Nabi dan sahabat penuh cobaan, tapi mereka selalu tabah. Ambil contoh Bilal bin Rabah yang disiksa, tapi tetap lantang mengucapkan, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Kisah itu mengajarkan kita, kesabaran bukan pasif, tapi kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan. Sekarang, sabar menghadapi antrean panjang. Sabar kalau ide ditolak. Atau sabar menunggu notifikasi balasan chat. Ketabahan mereka inspirasi kita untuk tidak mudah menyerah di tengah badai kehidupan modern. Ketiga, kerja keras dan kemandirian. Nabi Muhammad SAW tak segan menggembala, berdagang, mandiri sejak muda. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, datang ke Madinah tanpa apa-apa, lalu sukses jadi pedagang kaya raya berkat kegigihannya. Pelajaran ini penting banget di era startup dan gig ekonomi. Kita harus punya inisiatif dan skill. Mulai dari nol, belajar hal baru, berani mencoba. Itu semangat yang sama dari mereka. Jadi jangan malas. Kerja keras itu bukan cuma cari uang, tapi juga ibadah. Keempat, kebaikan hati dan tolong-menolong. Para sahabat selalu siap membantu sesama. Contohnya, kisah Ansar yang berbagi harta dan rumah dengan muhajirin yang baru hijrah, tanpa pamrih. Semangat itu perlu kita terapkan di era digital, membantu di forum online, jadi relawan, atau sekedar menyebarkan kebaikan. Bahkan, senyum dan kata-kata baik pun sudah termasuk sedekah. Kecil, tapi dampaknya besar. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mari jadi penebar kebaikan. Kelima, manajemen waktu. Para sahabat sangat menghargai waktu. Setiap momen digunakan untuk kebaikan. Syalat 5 waktu adalah pengingat disiplin, mengatur ritme harian mereka dengan sangat efektif. Kita sering terdistraksi notifikasi atau scrolling tanpa arah. Pelajaran ini relevan banget. Alokasikan waktu untuk belajar, bekerja, beribadah, dan istirahat dengan seimbang. Manfaatkan setiap detik. Waktu adalah pedang. Kalau tidak kamu gunakan, dialah yang akan menebasmu. Keenam, menghadapi tantangan dan kegagalan. Hidup tak selalu mulus, tapi bagaimana kita bangkit? Perang Badar mengajarkan keberanian di telah minoritas, dan Uhud mengajarkan evaluasi diri setelah kekalahan. Ini kayak menghadapi startup yang gagal, skripsi ditolak, atau putus cinta. Sakit, tapi ada pelajaran berharga. Jangan pernah takut mencoba dan gagal. Yang penting, belajar, bangkit, dan coba lagi dengan strategi baru. Mental baja para sahabat itu adalah warisan terbaik untuk kita hadapi kerasnya dunia modern. Ketujuh, menjaga lisan. Di zaman Nabi, perkataan baik sangat ditekankan. Hindari fitnah dan gibah. Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Di era digital, ini berarti bijak di media sosial. Saring sebelum sharing, hindari hoax dan cyberbullying. Pikirkan dulu dampaknya. Apakah postingan kita bermanfaat atau justru menyakiti? Jaga jari-jari kita. Lisan dan jempolmu adalah cerminan dirimu. Gunakan untuk menyebar kebaikan, bukan permusuhan. Kedelapan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Ikatan antar muslim sangat kuat di zaman Nabi. Kisah Muhajirin dan Ansor adalah contoh nyata.
bagaimana mereka saling mendukung dalam suka dan duka. Sekarang, kita bisa terapkan dalam komunitas online. Support teman yang sedang down atau ikut gerakan sosial. Solidaritas itu kekuatan. Bersama, kita bisa hadapi tantangan apapun. Jangan biarkan perbedaan memecah belah. Justru jadikan kekuatan untuk saling melengkapi. Kesembilan, menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kita untuk menjadi khalifah di bumi, merawat bukan merusak. Nabi melarang merusak pohon dan mencemari air, bahkan dalam peperangan sekalipun. Pentingnya daur ulang, hemat energi, dan mengurangi sampah plastik di era modern ini, itu semua bentuk ibadah. Lingkungan bersih itu bagian dari iman. Mari kita jaga bumi ini untuk generasi mendatang. Setiap tindakan kecil kita punya dampak besar bagi keberlangsungan alam. Hebat kan? Ajaran Nabi dan para sahabat bukan cuma sejarah, tapi blueprint kehidupan yang timeless dan super relate. Mari kita terus belajar dan terapkan nilai-nilai luhur ini di setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton Kisah Islami Kekinian. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.